Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya untuk berbicara dan berdialog dengan sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian. Bagi saya bahwa pertemuan kali ini dalam konteks membicarakan sebuah solidaritas dalam kasus Sampang itu menjadi sebuah pertemuan yang sangat penting bagi kita semua, karena justru disinilah akar dari persoalan kebangsaan di Indonesia. Ketika bangsa ini dalam ikatan-ikatan kebinekaannya telah kehilangan sebuah semangat utama menjadi bangsa Indonesia, yaitu semangat untuk solidaritas. Kalau kita melihat dalam riwayat sejarah bangsa Indonesia di belakang, bahwa Indonesia ini dibentuk bukan atas dominasi sebuah kelompok atas kelompok yang lain, bukan atas kesewenang-wenangan atau atas tirani sebuah kelompok mayoritas atas kelompok minoritas, tapi kebangsaan Indonesia itu dibangun atas semangat untuk saling berkorban, saling memberi, dan saling berjuang satu sama lain. Tanpa adanya ikatan kolektif untuk berjuang menjadi bagian dari Indonesia, maka tidak pernah akan ada yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Saya kira itulah sebetulnya tujuan utama kita berbangsa. Kalau kita mendengar misalnya apa yang pernah diutarakan oleh Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945, yaitu lahirnya Pancasila, dia mengutarakan bahwa Indonesia ini bukan hanya Islam untuk Indonesia, bukan Kristen untuk Indonesia, bukan Van Eyck untuk Indonesia, bukan Niti Semito yang kaya untuk Indonesia, tapi semua untuk semua dan Indonesia untuk semua. Semangat inilah yang harus kita pertahankan dalam konteks kebinekaan. Dan saat ini kita berhadapan dengan 3 persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan mengancam eksistensi dari bangsa kita. Pertama, persoalan itu adalah persoalan dalam dimensi ekonomi politik, yaitu persoalan kekuasaan oligarki, kekuasaan tirani modal, kekuasaan tirani uang, yang dimana kemudian segelintir elit-elit politik memanipulasi bangsa kita untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Mereka bermain melalui partai politik, mereka bermain melalui lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, dan dalam konteks kasus Sampang, kalangan-kalangan oligarki ini kehilangan kepemimpinannya untuk menegakkan sebuah otoritas yang adil, otoritas yang menjaga hak-hak dasar dari warga negara. Bagaimanapun dan siapapun warga yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia, mereka memiliki hak hidup dimanapun mereka dipilih. Karena menjadi bangsa Indonesia bukan berdasarkan pada afiliasi kultural ataupun agama, tapi mereka yang ingin hidup di Indonesia. Sehingga kebijakan-kebijakan yang mendorong atau kemudian memaksakan tiap-tiap orang Indonesia untuk keluar dari tanah dan hak milik yang ingin ditempati oleh dirinya adalah sebuah kebijakan yang anti kebinekaan, anti kebangsaan, dan anti keindonesiaan. Perjuangan untuk menegakkan kebinekaan dan nasionalisme bukan hanya perjuangan sebagai bagian dari kewargaan Indonesia, tapi bagi saya adalah sebuah perjuangan keimanan. Perjuangan yang menegaskan bahwa menjadi bangsa Indonesia adalah menjadi warga Indonesia yang memiliki hak-hak yang setara secara ekonomi, secara sosial, dan politik. Dan itulah kemudian pesan profetik spiritualitas setiap agama yang suci. Dan itulah kemudian bagian dari kebangsaan Indonesia kita. Demikian, merdeka!